Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk Senin depan tanggal 6 Mei 2024 ya. Untuk saham-sahamnya kita urutkan saja sesuai judul ya. Yang pertama ada saham BRIS. BRIS hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 3,54% ke area resistennya 2630 ya. Secara teknikal ini masih cenderung konsolidasi di range area supportnya 2550-an dan resistennya di 2630-an. Sempat mencoba breakout tapi belum berhasil. Kalau kita lihat untuk transaksi BRIS Jumat kemarin tanggal 3 asingnya masuk ya. Kalau asingnya masuk harga sahamnya cenderung naik walaupun cuma 15,8 M ya. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir untuk asingnya masih net buy 6,2, jadi kadang keluar kadang masuk. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRIS hari Jumat kemarin tanggal 3 Mei asingnya masuk ZP ya 15,9 M 100%, enggak 100% sih, hampir seluruh transaksinya buy di saham BRIS. Nilai transaksinya 15,9 M dan net buy 15,93 M ya. Selain ZP untuk asingnya yang masuk ada AK, CC, YO, RX. Yang keluar untuk asingnya paling banyak BK aja 10,3 M. Jadi untuk hari Jumat kemarin asingnya akumulasi, lokalnya pun ada SU dan MG yang juga masuk, dan mereka kalau kita perhatikan net buy-nya itu dengan nilai transaksinya nggak beda jauh. Jadi ya mudah-mudahan untuk besok masih nggak langsung keluar ya, dan mudah-mudahan diangkat dulu di awal market ini untuk saham BRIS sehingga ada potensi breakout di atas 2630 ini. Lihat aja di awal market ya, apalagi ini gap down-nya kan belum ketutup sempurna. Kalau langsung dibuka hijau untuk target price-nya nutup gap ke 2700. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRIS ya. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham selanjutnya kita akan cek saham BBTN. Ini harganya masih turun dan cukup menarik ya. Yang misal udah taking profit di atas ya, di atas resistennya waktu itu kan gagal breakout, misal udah taking profit atau mau nambah muatan lagi untuk saham BBTN, ini harganya udah mendekati area support kuatnya secara histori di 1250 ya. Jadi kalau misal besok minggu depan di awal market masih merah, pantau aja level 1250 ini apakah bisa konfirmasi jebol atau bertahan di atas itu. Kalau ada potensi pullback naik atau paling nggak ada yang jaga harga di level 1250. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau untuk trading ya, mudah-mudahan rebound naik. Kemarin Jumat ditutup minus 1,17%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBTN tanggal 29 dalam satu minggu terakhir ya, asingnya keluar 2 eman. Untuk kemarin Jumat aja tanggal 3 itu asingnya masuk 1,8 M. Kalau kita lihat nilai transaksinya hitungannya ya belum terlalu rame sih untuk saham BBTN. Jadi kalau harga sahamnya nggak terlalu rame, cenderung turun ya. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan malah ada sedikit distribusi sih. Untuk lokalnya yang masuk BK, yang keluar AK, untuk asingnya yang masuk BK ya. Kemudian untuk lokalnya distribusi PD, SCC, SQFS, distribusinya juga lumayan sih kalau kita bandingkan dengan yang mereka yang nampung. Jadi kayaknya ada potensi mungkin merah dulu di awal market ya, akan nguji supportnya ini. Semoga aja mantul naik atau paling enggak ada yang jaga harga di level 1250 kalau mau berspekulasi buy, misal nekat nge-HK. Ya antisipasinya kalau sampai turun di bawah 1250 jangan buru-buru buat average down lagi. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Ini mau turun lagi ke harga terendahnya waktu itu, tetapi semoga aja enggak sih.
Soalnya ini ya untuk saham BBTN itu ya sering kita bahas juga sih. Ini saham KPR kalau suku bunganya naik otomatis bunga pinjaman atau ya bunga KPR lah juga ada potensi naik, dan itu ada apa ya akibatnya mungkin terhadap potensi gagal bayar ya nasabah, debitur atau kreditur itu gagal bayar kreditur ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham BBTN ya. Semoga aja lihat laporan kuartal terbarunya gimana untuk rasio potensi gagal bayar ya. Kalau nggak salah ada sih biasanya di laporan BBTN, apakah tinggi atau enggak ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham BBTN ya. Semoga aja bisa mantul naik di level 1250 atau bertahanlah di atas itu. Mengingat juga secara valuasinya kan murah lagi nih untuk saham BBTN, menarik lagi ya di level kalau di harga saat ini berarti di 0,6 kah? Ini kalau kita lihat valuasi BBTN laporan kuartal 1 padahal naik loh, dan naiknya juga lumayan sih. Untuk valuasinya di angka 0,58 loh. Wah, ini menarik ya, dan kalaupun entry floating loss turun jebol support bahkan ke 1200-an itu ya hitungannya sih nggak terlalu dalam ya. Untuk kalau tujuannya untuk investasi malah makin menarik kalau mau nambah muatan lagi untuk saham BBTN, mengingat valuasinya cukup menarik ini untuk saham BBTN, dan harusnya resikonya nggak terlalu tinggi sih. Floating loss jebol support di hold aja buat teman-teman yang pegang saham BBTN ya. Kalau di cut loss sayang sih, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham BNGA ini yang harganya masih ini sih cukup kuat ya. Walaupun 2 hari terakhir kemarin itu merah-merah, tapi secara teknikal masih bisa bertahan di atas 1780. Ini masih jadi area support untuk saham BNGA. Waktu itu terjadi technical rebound, cuman nggak sempat breakout, bahkan nyentuh resistennya aja belum malah turun ya. Mengingat IHSG juga turun sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya BNGA ini saham yang floating di market itu nggak terlalu banyak sih. Jadi kalau nilai transaksinya 15,9 M ini ya hitungannya lumayan sih. Soalnya kan yang floating di market cuman berapa persen ya untuk saham BNGA itu. Dan nilai transaksi 15,9, aslinya keluar 7,6 ya, dan harga sahamnya turun soalnya didistribusi oleh asing. BNGA yang nampung retail lagi PD, XL, YP, XI ya. Ya emang secara fundamental bagus ini untuk saham BNGA, tapi kalau didistribusi seperti ini ya turun. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 1780 untuk saham BNGA. Coba kalau kita lihat BNGA ya. Ini untuk saham BNGA eh 96% itu dipegang asing yang floating di market, dan 4% lokal ya. Ini yang dijual ke publik, jadi ya kecil sih ya. Kalau asingnya keluar harga sahamnya turun. Oke, itu untuk saham BNGA ya. Jadi untuk saham BNGA ini bagaimana? Oke, itu untuk saham BNGA. Selanjutnya kita akan cek saham, ya untuk besok pantau aja level ini ya. Kalau masih turun jangan buru-buru entry, tunggu aja di level 1770 1780.
Selanjutnya kita akan cek untuk saham Arto. Arto masih sideways ya di harga bawahnya ini, ya nggak bawah-bawah banget sih, cuman dekat ke support. Supportnya masih di 2020, semoga aja nggak jebol. Beberapa kali ini ya ini sih sempat naik malah turun lagi dekat area support. Kemarin naik 2,43%, tapi kalau lihat candlenya sih belum terlalu kuat buat uptrend ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Arto tanggal 3 hari Jumat kemarin sih asingnya masuk 3,3 M. Kalau kita lihat lebih detail secara keseluruhan untuk Arto hari Jumat kemarin yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh sih. Yang masuk paling banyak lokal juga NI, yang keluar paling banyak juga lokal. Jadi transaksinya didominasi oleh lokal, asingnya NetBuy. Untuk besok sih semoga aja ini masih bisa bertahan di atas 2020. Mungkin buat teman-teman yang minat entry untuk saham Arto ya, siapa tahu besok minggu depan cukup rame dengan tingkat volatilitas yang lumayan tinggi, ada potensi rebound sih kalau rame ya untuk saham Arto, mengingat harganya kan udah bawah juga. Nanti antisipasinya misal nge-HK atau mau entry di saham Arto, antisipasinya kalau turun di bawah 2000 aja. Jadi resikonya nggak terlalu dalam ya, apalagi kalau kita lihat historinya ada gap down yang cukup lebar ya, nggak jauh dari harga, maksudnya belum lama lah ini gap downnya. Jadi mudah-mudahan kalau ada sentimen bagus atau rame untuk saham Arto cukup liquid ya, mudah-mudahan bisa naik rebound, tutup gap atau paling enggak nguji resistennya di 2400. Mungkin seperti itu sih untuk saham Arto. Coba kalau kita lihat di harga saat ini, laporan kuartal satunya bagus ya, naik secara pendapatan, EPS-nya naik ya menjadi 2. Kemudian ya untuk ROE tahu sendiri kalau untuk Arto itu ya emang dihargai dengan ini 3, 4 ya, ini hitungannya kalau lihat secara historinya udah lumayan turun ya, PBV 3,49 ini. ROE-nya paling nggak udah nggak rugi lah, surplus 1,04%. Jadi ya semoga aja bisa rebound naik sih dalam waktu dekat. Kalau untuk RUPS Arto tanggal 22 Mei, wah masih cukup lama ya, mungkin menjelang RUPS kalau transaksi Arto itu mulai rame buat teman-teman yang mau scalping, disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam turun lagi kemarin Jumat, agak mengkhawatirkan soalnya ini jebol support close di 1490. Ternyata ini kalau masih turun ya pantau aja level ini 1460 dulu, soalnya beberapa kali itu ditahan ya di level 1460. Misal jebol 1460 ya wait and see aja sih. Ada potensi ke 1400 lagi untuk saham Antam. Ya, sebenarnya ya menarik juga ya Antam BBTN setelah ada tanda-tanda mau bullish malah patah untuk trennya, jadi gagal ya gara-gara IHSG merah. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Antam, padahal harga emas kan lagi tinggi-tingginya, ini kok sahamnya turun ya. Untuk Antam asingnya keluar 6,2 M kemarin Jumat. Kalau kita lihat dari tanggal 29 dalam 1 minggu terakhir asingnya keluar 73 M. Jadi asingnya cenderung distribusi di saham Antam loh. Antam kalau kita lihat secara keseluruhan emang didistribusi oleh AKCC ya, yang distribusi juga AK-nya asing, CC-nya lokal. Jadi baik asing maupun lokal ada yang distribusi. Harga sahamnya turun, hati-hati kalau masih turun. Untuk besok ya hari Senin jangan buru-buru entry, pantau aja level 1460 ya. Kalau ada tanda-tanda cek harga, disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau investasi juga di harga saat ini lumayan menarik. Tapi kalau jebol-jebol itu jangan buru-buru entry lagi atau average down, ada potensi ke 1400-an untuk saham Antam ya.
Kalau kita lihat valuasinya makin menarik sih, makin turun makin menarik. Untuk RUPS-nya tanggal 8, berarti ini menjelang mau RUPS sih untuk saham Antam. Ya, kuartal satunya mengecewakan sih ya, jadi harganya turun untuk saham Antam. Udah ya, IHSG merah, laporan kuartal 1 kok bisa cuman 10. Ya, kalau pengen tahu lebih detail harus lihat laporan keuangannya ya. Tapi kita lihat sekilas saja, ini soalnya nulis harian. Antam pendapatannya turun di kuartal 1 secara tahunan, sentimennya kurang bagus. Kemudian dari segi valuasinya sih 1,1 kali ya, jadi misal valuasi Antam itu di bawah 1, yaitu kalau mau nyicil menarik itu untuk saham Antam. Soalnya dari segi liquidity ratio-nya masih cukup aman, jadi harusnya enggak walaupun ROE-nya belum terlalu gede, nggak terbebani hutang banget lah untuk saham Antam ini. Ketika BI menaikkan, udah naik suku bunga mau menaikkan lagi ya, semoga aja nggak terlalu terbebani ya misal, tapi semoga aja enggak sih. Soalnya kalau BI naikkan suku bunga lagi biasanya saham-saham turun ya, jadi uang yang beredar di masyarakat itu kalau BI naikkan suku bunga itu biasanya didepositokan lagi kan, depositonya naik. Tapi itu sih tujuan BI menaikkan suku bunga, itu menekan inflasi dengan cara menarik kembali uang yang beredar di masyarakat ya. Beredar di masyarakat itu ya misal dipakai buat beli saham, nanti dijual sahamnya, dimasukkan ke deposito, itu kan juga bisa jadi seperti itu ya, tujuan menaikkan suku bunga. Salah satunya sih itu sih kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau teman-teman ada pendapat lain. Oke, itu untuk saham Antam sih makin menarik walaupun sentimennya kurang bagus di kuartal 1 ini. Tapi kalau lihat harganya Antam loh. Coba kita lihat untuk harga emas ya, harga XAU USD. Masih di level 2.300 US dollar per troy ounce. Ini kalau dirupiahin per gram ya, itu yang pasti di atas 1 juta lah. Ya, apalagi rupiahnya juga masih di level berapa? Sekarang 15.000 atau 16.000. USD to IDR. Wah, lumayan ya, menguat ya, udah di bawah 16.000 ya. Ya, semoga aja good for IHSG untuk besok Senin ya. Kalau rupiahnya menguatkan, siapa tahu IHSG-nya bisa rebound menguat ya. Jadi nggak sia-sia kemarin ya, bukannya ya, emang nggak sia-sia ya. Kemarin BI naikkan suku bunga ya, berdampak terhadap menguatnya rupiah. Oke, itu untuk Antam ya. Ya, kalau besok masih turun, patok aja level 1460. Buat patokan resisten terdekatnya di 1500. Oke, itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR. SMGR kemarin mencoba breakout tapi gagal, malah turun lagi sih hari Jumatnya, turun 2,32% ya. Jadi kalau masih belum bisa breakout di atas 4.750, mending wait and see aja dulu. Takutnya untuk saham SMGR ini masih bearish ya, masih melanjutkan tren bearishnya. Supaya lumayan dalam, ada di 4.080 ya. Jadi kalau malah buat low baru di bawah 4570 untuk besok minggu depan sih jangan buru-buru buat average down ya. Lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham SMGR dalam 1 minggu terakhir ini sih aslinya masuk ya. Jadi aslinya mulai masuk lagi di saham SMGR. Hari Jumat kemarin juga net B lumayan 12,2, dan nanti kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir net B 40-an M ya, 47 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan SMDR, secara keseluruhan kemarin Jumat
kok SMGR ya, pantas kok ini saya lihat kecil-kecil padahal netbuy-nya MM-an ya. Coba kita lihat SMGR Semen Garment. Untuk saham SMGR kalau kita perhatikan yang masuk asing sih BK, AK, BB versi asing netbuy, dan yang keluar didominasi broker-broker lokal, asingnya masuk, lokalnya keluar. Semoga aja dalam waktu dekat ini bisa breakout ya di atas 47 70. Kalau secara teknikal amannya entry setelah breakout, tapi kalau untuk investasi sebenarnya kalau mau mulai nyicil di harga saat ini juga nggak ada salahnya ya. Kalau mau pakai uang dingin cukup berani. Secara valuasi menarik ya untuk saham SMGR di level harga saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksi valuasi ya SMGR. Untuk laporan kuartal satunya belum diupdate ya, semoga aja nggak terlalu mengecewakan. PBV-nya 0,7 loh untuk saham sekelas SMGR ya. Ya bisa dikatakan market leader sektor semen di Indonesia ya SMGR. Semoga aja bisa breakout sih buat teman-teman yang mau entry. Ini PBV-nya udah di bawah 1 ya, jadi lumayan berani. Kalaupun turun ya di hold aja sih, cut loss sayang ya, suatu saat juga potensi rebound itu masih cukup besar. Oke, itu untuk saham SMGR, apalagi waktu kemarin kan sempat reg isu ya, jadi semoga aja reg isunya itu bisa dimaksimalkan, karena reg isunya untuk kepentingan perusahaan dan akan betapa bagus untuk harga sahamnya, mudah-mudahan seperti itu. Soalnya nih habis reg isu malah turun ya, jadi kesempatan sebenarnya ya, habis dapat suntikan dana ini malah turun, padahal sahamnya juga masih cetak profit ya, cuman mungkin belum maksimal aja. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham Inco. Kemarin Jumat turun 1,21% ya, sempat nyentuh supportnya di 4040, cuman masih bisa bertahan di atas itu ya. Jadi untuk level harga saat ini ya supportnya di sini 4040 itu, kemudian resistennya ada di 4140. Kalau kita lihat untuk transaksinya Inco, tanggal 3 kemarin asingnya keluar 2,2 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya net sell 2,4 net sell ya, masih cenderung sepi. Untuk saham Inco secara keseluruhan sih nggak ada yang akumulasi banget, malahan akan net sell 3,2 M, yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh. Kayaknya ada potensi masih sideways untuk minggu depan ya. Mungkin ini sih selama nggak jebol aja di bawah 4040 mudah-mudahan cukup aman, tapi kalau jebol di bawah itu jangan buru-buru entry lagi, karena supportnya ada di 4930 ya, 4930 itu support selanjutnya. Misal minggu depan jebol support, tapi kalau berhasil breakout di atas 4140 ya, resisten selanjutnya di 4270, mungkin buat patokan seperti itu aja. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Harga sahamnya koreksi lagi kemarin Jumat 2% ke level 980 ya. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama, supportnya di 935 dan resistennya di 1060. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRPT, kuartal satunya turun ya secara tahunan. Oh ya, transaksi ya, bukan valuasi. BRPT dalam 1 minggu terakhir aslinya netbuy 40-an M. Untuk kemarin Jumat aslinya juga masih masuk ya. Kalau kita lihat lebih detail, kemarin Jumat secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir yang pegang barang paling banyak untuk saham BRPT, BK, ZP, RX ya asing sih. Kalau kita lihat secara keseluruhan dalam 1 minggu terakhir
ada sedikit akumulasi oleh asing, jadi semoga aja untuk saham BRPT itu masih ada potensi rebound ya. Kalaupun turun kayaknya sih ini akan mantul di level 940 930 ya. Pantau aja area supportnya itu untuk BRPT, misal minggu depan masih dibuka merah di awal market ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR ini yang mau bagi dividen ya tanggal 6 ya, malah turun ya, soalnya dividennya nggak segede tahun kemarin ya, jadi mungkin sebagian investornya nggak kecewa dan harga sahamnya turun, padahal pendapatannya nggak beda jauh, tapi untuk dividennya beda jauh. Kalau kita lihat untuk transaksinya, UNTR Jumat kemarin hasilnya net sale 17,2 M ya, jelang kamdet malah asingnya keluar ini. UNTR ya, mungkin kalau menjelang kamdet asingnya malah keluar, itu biasanya mulai rebound lagi habis payment debt ya, habis pembayaran lah. Jadi investornya punya suntikan dana ya, emang kalau tujuannya untuk investasi di UNTR ya, nanti masuk lagi harga sahamnya rebound, biasanya sih seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksi UNTR kemarin Jumat tanggal 3 secara keseluruhan yang masuk MG NIYP ya, semoga aja MG mau goreng untuk saham UNTR menjelang kamdet sih, semoga aja ya, soalnya selain MG juga sebagian retail juga ikut-ikutan masuk ini, jadi ya semoga aja kalaupun turun ini harga penutupan UNTR itu area support ya, jadi untuk besok kalau langsung dibuka merah, support selanjutnya ada di 23.650, tapi kalau langsung hijau resistennya di 24.440 itu resisten untuk saham UNTR kalau langsung hijau, tapi kalau langsung merah supportnya ada di 23.650. Jadi lihat aja awal marketnya gimana ya, kalau langsung merah jangan buru-buru entry untuk saham UNTR, takutnya ini ke area support. Oke, itu untuk saham UNTR kayaknya sih ada potensi mungkin merah dulu ya di awal market, melihat transaksinya kemarin Jumat. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham UNVR ya, UNVR hampir mirip, cuman beda jauh ya untuk perusahaannya, sektornya. Untuk saham UNVR masih sideways ya, jadi kemarin itu nyentuh area support, mungkin buat teman-teman yang sempat ambil posisi di area 2300 ke bawah ya lumayan ya, floating profit. Dan untuk saham UNVR di harga saat ini 2.600, kalau kita lihat transaksinya ada sedikit akumulasi oleh AK yang masuk juga asing sih, jadi sebagian investor asing ada yang mulai masuk di saham UNVR dengan jumlah yang hitungannya lumayan ya. Kalau kita lihat untuk beberapa hari terakhir ini 10 eman, kayaknya saya ada potensi masih sideways sih untuk besok untuk saham UNVR ya, apalagi kalau nggak ada sentimen yang berarti banget. Coba kalau kita lihat kira-kira RUPS-nya kapan untuk saham UNVR. Laporan kuartal 1 naik ya, cuman nggak signifikan banget ya, 11-12 dengan kuartal 1 tahun kemarin, jadi secara tahunan ya hampir sama 37-38. Kemudian untuk RUPS-nya tanggal belum diupdate ya, ini jadwalnya. Kalau untuk dividennya sendiri sih kayaknya ada potensi turun sih. Oke, itu untuk saham UNVR ya, kayaknya ada potensi sideways dulu. Kalau untuk untuk trading kurang tepat ya untuk saat ini, karena nggak terlalu volatile sih. Oke, itu untuk saham UNVR. Selanjutnya kita akan cek saham HMSP ini yang turun cukup dalam habis bagi dividen ya.
XDAT kemarin tanggal 3 Mei hari Jumat itu langsung open gap bawah turun ya 8% lebih ke area support. Ini pas di area 780 area support kuatnya untuk saham HMSP. Jadi untuk besok minggu depan ya, lihat aja di awal marketnya gimana, apakah bisa bertahan di atas 780 langsung dibuka hijau atau akan turun dulu. Kalau masih turun dulu ya jangan buru-buru entry, lihat situasi dan kondisinya ya. Walaupun secara histori udah di bawah untuk saham HMSP, tapi secara teknikal kalau buat low baru itu kurang bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang nampung untuk saham HMSP? Kemarin Jumat asingnya keluar 11,8 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan, apakah ada yang nampung? Yang nampung XA, YP ya. XA-nya versi lokal, YP-nya juga lokal ya. Untuk lokalnya pun ada yang jualan cukup banyak, LG 8,9 M. Untuk asingnya juga distribusi BKCCAK. Hati-hati kalau langsung dibuka merah ya, jangan buru-buru buat average turn atau nambah posisi di saham HMSP. Kalau kita lihat di sini HMSP untuk kuartal satunya sih sama ya, 11-12 dengan kuartal 1 tahun kemarin. Kemudian PBV-nya 2,8, udah makin murah ya. Biasanya kan 4, 5, 3 itu jelek-jelek, ini udah 2,8, jadi semakin menarik sebenarnya ya. Dengan dividen yield 8% lebih ya cukup menarik sih. Apalagi kalau ada sentimen positif ya. Sentimennya apa untuk sektor rokok ya. Misal ada sentimen positif ya, bisa jadi rebound ini. Soalnya ini sih marketnya apa ya, HMSP itu kan rokok cukup premium lah kalau nggak salah ya, soalnya saya nggak ngerokok. Nah, cuma teman-teman saya itu kalau beli rokok Sampurna itu kayaknya yang mahal lah harganya dibandingkan Wismar, WIMM ya, ini agak murah. WI apa? Wismar ya. Kalau Wismar ini coba kita lihat valuasinya ya, di harga saat ini PBV-nya 1,2 ya, lebih mahalan HMSP secara valuasi. Kemudian dari segi dividend yield ya masih tinggi HMSP sih, WIMM 6,2. Tapi untuk pendapatannya juga di kuartal 1 ini mengalami penurunan ya. Kalau HMSP masih bertahan lah di level yang sama, tapi untuk WIMM turun. Oke, itu untuk saham HMSP ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham Sido muncul. Ya, harga sahamnya masih sideways, ya, masih bertahan di atas 700. Ya, mudah-mudahan seperti kemarin-kemarin skenario-nya akan sideways dulu. Nanti kalau berhasil breakout di atas 745, rebound tinggi. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Sido, asingnya apakah masih masuk? Masih, dan cukup banyak, 11,5 M ya. Asingnya masuk, harga sahamnya biasanya masih uptrend. ZP, BB, BK mereka asing ya. ZP, BB, BK nya versi asing net buy. ZP 100% buy, BB juga 100% buy. Untuk BK nya hampir seluruh transaksinya buy. Jadi kemungkinan mereka bertiga ya, broker ini, yaitu untuk masuk, bukan untuk langsung dijual, tapi untuk di hold dan diinvestasikan. Mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi harga sahamnya mulai rebound lagi untuk saham Sido, mulai uptrend lagi lah. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Sido. Kembali lagi disclaimer. Oh ya, untuk saham Sido ini kalau nggak salah mau RUPS ya. Kemarin itu ada notif untuk saham Sido. RUPS-nya tanggal 15. Oke, itu untuk saham Sido. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.